وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina qira'atal kitab wa bibarakati bi syafaati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu mu'allif hadzal kitab sama asyba wa nadhair li Syekh Jalaluddin Suyuti rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi fi darin amin. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi waffaqa lil khairat ibadahu al-abrar. Ahmadu subhanahu wa ta'ala hamdan yudafi'u 'anil ashrar. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-fatahul ghaffar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mustafal akhyar. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullahi ta'ala wa khairu huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alaikum min ahli sunnati wal jamaah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi waj'alna min khiyari ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla an azilla aw uzalla aw udlima aw adlima aw jalla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sedantenipun para jamaah ngaos kakung miwah putri ingkang dahati nurmatan, langkung-langkung sedaya jajaran sahibal idarah wal imarah Masjid Rahmat ingkang kula mulyakaken, dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Qala al mu'allif rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulum fi darain, amin. Qala Az-Zarkasi, ngendikan dawuhan sinten Asy-Syaikh Imam Az-Zarkasi, walau arada sayyiduhu ay yaqifa alaihi nisfahu ar-raqiq fa dhahir as-sihhatu kal wasiyah. Walau arada lamun ngersakake ngarepake sinten as-sayyiduhu majikanipun si muba'ad, ngarepake ayyakifa ingin to kandhek alaihi ing atas sayyid apa nisfahu ing hak sebagian muba'ad ar-raqiqa sifate ingkang merdeka. Terus bundi misalkan seorang majikan mengendaki atas sebagian kemerdekaan si budakipun, maka secara hukum lahir fadhahiru maka utawi hukum zahir as-sihhatu sah, sebagaimana kalau wasiati kaya dene wasiat. Andai kata misalkan saya majikan mengikrarkan kepada si budaknya, jikalau aku mati, idza qala li 'abdihi idza mittu, maka status budak itu hukumnya merdeka. Dalam hal ini sebagaimana kados hukumnya berpesan atau wasiat. Wa minha antawisipun setengah saking furu' lawujta ma'arokikun wa ba'dun. Andai kata antara status rokik budak biasa dan budak yang merdeka sebagian dan status budak sebagian, terus bundi jika ijtima', jika kumpul dua-duanya, dalam hal ini ulama berbeda argumentasi. Qala al-Ala'i, juga Syekh Ala'i al-Dhahiri dilihat dari sisi hukum lahir bahwa annal muba'ada aula bil imamah, karena status budak muba'ad yang merdeka sebagian dan budak sebagian, maka lebih diprioritaskan bil imamati sebagai jadi pimpinan atau sebagai imam salat. Misalkan antara budak biasa dan budak yang merdeka sebagian dan sebagian statusnya budak, jika ditunjuk sebagai imam sholat, maka yang diprioritaskan jadi hukum lahir yaitu budak yang muba'ad, karena alasannya annan muba'adu awla bil imamah. Wa min dalam setengah saking furu' yughassilul rujulu amatahu, wa fi riwayatin yughassilu as-sayyidu amatahu bi khilafil muba'adati fi ma yadhhar annahu ajnabiyyah. Yughasilu mencuci atau memandikan ar-rajulu seorang hamba saja paduka atau majikan amatau ing budake kula si rajul. Wa fi riwayatin ayyughasilu sayyidu, andai kata misalkan seorang majikan
memandikan amatnya perempuan, budak perempuan yang masih di bawah umur. Bagaimana hukumnya dengan hal ini? Jikalau budak itu statusnya muba'ad, bi khilafil muba'ad, maka dalam hal ini tidak boleh memandikan atau membasuh daripada kebutuhan untuk sebagai hamba yang tugas dalam untuk merawat majikan yang sakit. Maka alasannya karena sesungguhnya muba'ad itu budak muba'adah atau budak yang statusnya amat, yang statusnya merdeka sebagian dan sebagian milik hambanya, milik padukanya, maka statusnya adalah ajnabi, orang lain. Qalahul Ala'i, dawu sapa Imam Ala'i, wa hiya aula binal mukatabah, utawi demikian status budak muba'adah aula lebih diprioritaskan minal mukatabi dari budak-budak mukatabah. Budak mukatabah yang statusnya jikalau kamu bisa membayar uang dengan angsuran maka status Anda akan merdeka, itu namanya budak mukatab. Jadi budak itu wonten 7 kriteria. Wonten budak yang dinamakan kinah. Kinah itu budak perempuan yang diambil sebagai budak oleh majikan satu famili, antara ibu atau bule kumpul jadi satu, maka dinamanya kinah. Kalau seorang budak laki-laki dinamakan kinun. Wonten budak yang statusnya mudabbar. Mudabbar itu budak yang jikalau majikannya meninggal maka kamu merdeka. Wonten budak mustauladah, budak yang lahir dari akibat pernikahan dari majikannya, melahirkan seorang anak, dinamakan budak mustauladah. Jikalau lahir anak namanya mustauladah. Jikalau majikannya meninggal maka status umul walad tadi adalah hukumnya rik daripada, yaitu merdeka. Wa min hal kustengah sangking al-furu' wa qad jazamu bi anna la tughassilu as-sayyidah. Sebagian ulama memastikan bahwasannya sesungguhnya budak muba'adah itu la tughassilu as-sayyidah, tidak boleh memandikan seorang majikanipun karena statusnya muba'adah. Qala Imam Ala'i wa hiya aula minal mukaddabi wa qad jazum bi anna la tughassilu as-sayyid wa minha yajuzu tawqil mukaddabir rahin fi qabdil marhun. Diperbolehkan taukil mewakilkan mukatabnya, seorang budak mukatab yang tergade, fi qabdil marhuni ing dalem menerimakan suatu benda yang digadekan. Li'annahu, karena sesungguhnya si mukatab yang tergadi niku hukumnya adalah orang asing, dalam hal ini orang lain. La abdi, bukan budaknya si ar-rahin yang tergadi niku wau. Sebagian pendapat wa fil ba'di nadharun, si pendapat mengatakan bahwa argumentatif niku ada beberapa kritikan daripada tentang perbedaan antara argumentatif dari ulama yang lain. Maka dalam hili khilaf. Qala al-Ala'i wa sya'ala'i yuhtamalu ayyakuna kal mukaddab, dibebankan ayyakuna yen ta'ana kal mukatabi qaidine budak mukatab. Wa min halan iku setengah saking furu' hal yuszamu lahu minal ghanimati qala al-Ala'i fihi nadhar. Di antaripun fasus furu'iyah hal yuszamu, andai kata misalkan budak mu'ad ikut andil perang, apakah mendapatkan jarahan, mendapat ghanimah? Dalam hal ini adalah menuai perbedaan. Walal alai mengatakan fihi nadharun, ada suatu pendapat. Wa yaqwa dzalika idza kana fi naubati wa qatala bi sayyidi, wa yaqwalan kuat dzalika pembicaraan argumentatif idza kana likan amal kita niku fi naubati ing dalam gilirane tolo trena muba'ad wa qatalan terbunuh atau membunuh bi idzni sabab muba'ad bi idzni sayyidi kelan rekomendasine kelas sayyid. Wa yakunu lan ana dzalika mungkono si keterangan qatal niku wa bi idzni sayyidi sebagaimana kama law iktasaba, sebagaimana suatu hal law iktasaba andai kata si budak itu melakukan pekerjaan atau berbisnis, sama halnya diperbolehkan. Wala yakhruju, misalkan dia ikut andil peperangan atau membunuh seseorang tapi dengan rekomendasi seorang majikannya, siapa yang bertanggung jawab dalam hal ini adalah majikan ibun. Misalkan dia bertransaksi jual beli, jikalau tidak ada keberhasilan, tidak ada keuntungan, maka dalam hal ini yang bertanggung jawab adalah majikan ibun. Wala yakhrujulan ora metu alal aksabi ing atase pira-pira penggawi atau aktivitas atau berbisnis sifatnya aksab an-nadirati yang langka.
li ana idzinahu kono sak temene izin rekomendasine dari sayyid niku fil kita dalam peperangan la yaj'alul ghanimah la yaj'aluran dadi kapa izin al ghanimah suatu bagian nadhiratan sifati ghanimah yang langka walaisalan ora ana apa mengkono isi keterangan yang tersebut di atas yaitu tentang izin rekomendasi dalam ikut andil perang atau izin daripada apa jingine ikut peperangan atau ikut berbisnis lahu bagi si muba'at apa ayu qatila yen to ora mateni sapa yesi muba'at bila iznin kelawan tanpa rekomendasi majikanipun qat'an ay bila khilafin kelawan tanpa khilaf lan walam yata'arradu lan ora bertentangan sapa si jumhurul ulama lahu mengenai tentang redaksi laisa lahu ayu qatila bila iznin wa ilam yakun muhayatun ba'dal islam lan lamun ora ana apa muhayatun suatu giliran bagian giliran ba'dal ismami in dalam sausnya mendapatkan apa jatah daripada hasil ghanimah wa min dalan iku setengah saking furuhal yara sayyidatahu lamun mirsani sayyidatahu ing majikan perempuan yesi muba'at idza qulna bijawazi nalikane ngucapake ingsun bijawazi kelawan diperbolehkan ru'yah lil abdi atau mirsanil abdi maring budake niku wau dalam hal ini tentang batas atau hukum nazar melihat seorang majikan perempuannya bagi seorang budak ulama berbeda argumentatif ada yang membolehkan ada yang tidak membolehkan dalam hal ini khilafiyah sedangkan Imam Al-Qala'i ilal ala'i qala al-ala'i fihi nazarun ada dua kritikan dan wayam bagilan seharusnya ala yaroha tidak melihatkan tidak napa istilahnya memperlihatkan auratnya oleh majikan ibun akhirnya jikalau memberikan aurat maka menyebutkan apa ini kesubhatan atau jumbuh tentang nafsu tawi kepingin mustahi tentang hal yang batas-batas daripada auratipun si majikan ibun sebagaimana yang diungkapkan Musaib al-Mu'alif Sarah al-Mawardi mentasrihkan al-Mawardi supaya Mawardi biman kelawan menolak tentang ru'yah Imam Al-Mawardi sebagaimana sependapat dengan Syaikh Al-Mu'allim Syekh Jalaluddin Suyuti tentang larangan melihatnya seorang hamba ke majikan perempuannya. Wa qala Imam Mawardi la yakhtalifu fihi ashabuna sebagaimana ashab Syafi'iyah sama hal dengan pendapat dengan yang dijelaskan oleh Imam Mawardi. Wa min dalan setengah sangi furuhal yara man nisfuha lahu wal baqi hurrun sebagian sasis furu'iyah al-yarono to mirsani asapa sayyid man ing wong nisfuhu kang utahe separone hak ikulah man lahu bagi sayyid bagaimana hukumnya jikalau seorang majikan melihat keberadaan kemerdekaan sebagian daripada budaknya maka dalam hal ini wal baqi hurun maka hukumnya sama halnya budak itu adalah merdeka sebagaimana layaknya orang yang tidak diemban daripada hukum status kebudayaan artinya bebas dari kebudayaanipun wal baqi hurun qala al-alai gitu sya'alai yuhtamalu ayyakuna fil khilafu fis shalah Imam Alai mengomentari yuhtamalu din bebankan ayyakuna itu ana fihi dalam keterangan demikian rupanya keterangan yang ditasrikan oleh Imam Mawardi al khilafu menuai perbedaan artinya khilafiyah fis sholati dalam kaitane tentang aurat shalah wa qad rajja al-Mawardi annaha kal khurrah sedangkan Imam Al-Mawardi mentarjihkan sebagaimana yang diungkapkan imam yang lain bahwa status budak muba'adah sama halnya orang yang merdeka kal khurrati orang yang bebas dari sifat kebudayaanipun wa raja Ibnu Sobalan mentarjihkan pula Ibnu Sobah Imam Ibnu Sobah wa ta'ifatun sebagian ulama lain bahwasanya mengatakan bahwa budak muba'adah seperti halnya orang amat biasa. Jadi khilafiyah antara Imam Mawardi dan Imam Ibnu Sobah bahwasanya tentang status budak muba'ad maka dihukumi merdeka. Tapi imam yang lain sebagian pepantan yang lain atau ulama yang lain mengatakan hukumnya sama halnya budak perempuan biasa. Wa min dalam setengah furu la'itadad anil wafati lamun nyandang iddah masa tunggu anil wafati dari meninggal misalkan budak perempuan dinikahi majikannya dan majikan itu meninggal maka dia punya masa iddah. Masa iddahnya berbeda dengan status orang yang merdeka. Kalau orang normal merdeka yaitu 3 bulan 10 hari. Tapi kalau orang status budak
atau amat, maka idahnya adalah 2 bulan. Au bil asyuri, atau bulan-bulan yang ditentukan. Sedangkan Imam Al-Ala'i qala Al-Ala'i lam ara fihi naqlan, aku tidak berpendapat tentang status idahnya daripada budak yang dikumpuli atau dinikah seorang majikanipun. Sebagian ulama lain waqad qalu menganggap inna iddataha qur'ani, bahwasanya iddah perempuan, amat perempuan yang dinikahi majikannya, jikalau atau andai kata majikannya meninggal, maka iddahnya, masa tunggunya ada 2 bulan qur'ani. Wal dhahir, sedangkan sisi hukum zahir bahwasanya an-nasdunal budak muba'adah fil asyuri ala nisfil kal amati, sebagaimana bulan yang ditentukan yaitu sebagian separuh daripada status budak biasa. Wonten pendapat yang mengatakan 1,5 bulan, boten 2 bulan. Itu argumentatif tentang perbedaan sudut pandang tentang hukum khilafiyah, tentang status hukum budak yang ada kaitannya di hukum fikih. Tambihun ay hadhi tambihun, wallahu alam bissawab. Hadanallahu wa iyyakum lima yuwaffiquna yardah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik il hayati wa ba'dal mamat walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.